Nah, kita kembali ke masalah remunerasi lagi ya. Kenapa saya membahas agak cukup panjang. Teman-teman mungkin khususnya para planner, kebayang nggak sih seorang aparatur pemerintahan apa yang sudah terjadi sama orang-orang ini? Pendidikan, dua pelatihan, tiga spesialisasi. Nah, ini sebetulnya ini yang disebut namanya opportunity cost. Kalau misalnya dari gajinya, kemudian dari penghasilannya di level yang dia ada sekarang, dia sudah puas, maka mungkin banyak orang mungkin memilih ya udah deh saya cukup, khususnya bagi aparatur pemerintahan yang baik, tidak berpikiran untuk korupsi, tidak berpikiran untuk KKN dan lain-lain. Mungkin dia akan berhenti di oke, saya cukup di golongan ini aja, saya cukup di pangkat sini aja. Minimal gaji saya bisa hidup layak. Hidup layak untuk apa? Keluarga, pendidikan, masa depan. Dampaknya apa? Opportunity cost yang sudah kita buang untuk pendidikan, pelatihan, spesialisasi, ini nggak terbuang. Bahkan apa? Makin lama, aparatur pemerintahan tersebut akan makin ahli di bidangnya. Apakah ada modelnya? Banyak. Teman-teman nanti bisa cek di negara-negara maju. Kita bicara masalah polisi lagi. Di negara-negara maju, orang nggak berebut jadi jenderal. Dia mungkin dengan pangkat sersan atau patrolman aja udah cukup, tapi dia spesialis. Dia dibayar seperti apa? Dia dibayar sesuai sama keahliannya dia, masa kerja dia, level keahlian dia, dan ketika dia pensiun bisa apa dia? Pensiun dia bisa ngajar. Teman-teman bayangkan, banyak pelatih-pelatih dari luar negeri, baik itu TNI, Polri, ataupun dari kementerian, itu bukan level-level tinggi, bukan level direktur, tapi mereka spesialis. Banyak lembaga donor datang ke sini, pengalaman kerjanya nggak banyak-banyak, misalnya cuma 10 tahun, 5 tahun. Tapi mereka apa? Mereka puas sama kerjaannya dan mereka akhirnya menekuni dan jadi ahli. Opportunity cost tidak hilang. Kemudian apa? Tidak rebutan jabatan. Dan pemerintah juga tidak pusing cari ruang jabatan. Akhirnya konsep apa? Konsep in dan out terjadi gitu kan. Jadi misalnya di ruang jabatan ini out ke sini, di sini tinggal diisi sama orang baru. Jadi penyegaran. Tapi ketika ruang jabatan makin membengkak, organisasi harus diekspand, artinya apa? Ada yang salah sama pengaturannya. Orang-orang berebut ke level middle. Di sini, di tengah. Terus larinya kemana? Kalau sudah di tengah, pinginnya ke atas. Di atas tuangnya nggak ada. Nah, akhirnya di kotak-katik peraturan, bikin lembaga baru lagi, dipindahin ke sini. Makanya saya bilang, di dalam konsep perencanaan, itu antara stok dan flow, itu harus seimbang. Dan stok dan flow itu variabelnya banyak. Dan salah satu driven factor yang paling penting adalah, orang harus nyaman dulu di posisinya dia, supaya dia pindah-pindahnya nggak terlalu ekstrim. Ngomong-ngomong di Indonesia ada nggak model yang berhasil tanpa harus menambah unit, tanpa harus menambah ruang jabatan, tanpa harus memindah unit tertentu ke sini? Ternyata di Indonesia ada. Saya coba gambarkan dulu dengan matrik. Ini kita sebut namanya prospektif matrix. Kalau teman-teman cari literaturnya, ini yang pertama kali menggunakan adalah Michael Godet. Makanya disebut oleh banyak ahli ini mazhab Perancis. Dan sebetulnya sampai detik ini untuk bukunya masih gampang dicari di internet. Dan saya lihat penelitiannya udah cukup banyak. Di sini adalah sumbu Y, ini adalah namanya driven power. Sumbu X ini dependence power.
Nah, driven power-nya ini adalah apa? Variabel-variabel yang punya kekuatan untuk merubah semuanya. Dependent power itu apa? Untuk variabel-variabel yang sensitif. Nah, dalam konteks yang saya jelaskan tadi, kita mengambil contoh yang dilakukan oleh Pak Jonan di PT KAI. Pak Jonan di PT KAI, dia tidak melakukan pecat orang, ganti yang lain-lain. Dia di dependence power-nya sini, di matriks ini, atau matrik ketergantungan ini, dia meletakkan apa? Layanan publik dan apa? Dan revenue, keuntungan. Artinya apa? Layanan publik dan revenue sangat tergantung dari dua matrik yang lain. Dan ada satu matrik di sini, matrik independence. Ini artinya apa? Matrik independen ini, variabel di sini tidak akan pengaruh sama sekali, atau pengaruhnya sedikit terhadap dicapainya layanan publik dan revenue. Konsep PT KAI seperti apa? Konsep PT KAI memecat orang, mengganti, itu ada di matriks ini, di matriks independen. Artinya apa? Mereka menganggap mengganti orang itu nggak penting, atau memindahkan organisasi itu nggak penting. Nah, sedangkan di matriks driven independen, yaitu faktor-faktor yang paling berpengaruh dan akan berpengaruh terhadap keseluruhan kinerja, dia letakkan apa? Tata kelola, responsivitas, kemudian apa? Perubahan kultural. Nah, dari tata kelola, kemudian responsibilitas terhadap kebutuhan publik, di sini pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya ke kinerja. Jadi apabila tata kelolanya dirubah, contohnya misal contoh seperti yang dilakukan, misalnya tata kelola tiketing. Awalnya dia pakai calo bisa, nggak jelas belinya, sekarang online. Kemudian responsif terhadap masyarakat, keretanya sekarang bersih-bersih semuanya. Kemudian perubahan kulturnya apa? Makin disiplin. Akhirnya apa? Kinerjanya meningkat. Ketika kinerja meningkat, maka semua variabel yang ada di matrik ketergantungan ini otomatis akan menaik. Apakah perlu ada pemecatan? Ketika jawaban Pak Jonan, teman-teman bisa cek di YouTube yang bersangkutan, tidak ada pemecatan. Artinya apa? Sesuatu yang buruk yang dilakukan organisasi itu dilakukan oleh orang yang sama ketika organisasi itu menjadi baik. Nah, sekarang kita berkata, oh polisi buruk, sampai ada sebutan polisi itu apa? Ladusing. Sudah ada persepsi, wah polisi nggak bisa dibenahin, orang-orangnya sudah kurang ajar semua. Sebetulnya permasalahannya apa? Di level bawah, saya punya keyakinan, baik TNI, Polri, dan aparatur publik yang lain, banyak kok yang baik. Tapi apa? Tata kelola atau manajerialnya yang buruk. Karena di level manajerial, seperti yang saya jelaskan tadi dengan analogi involusi tadi, mereka cuma bisanya apa? Nambah satgas. Ketika ada masalah, misalnya peredaran narkoba di Indonesia meningkat, bikin lembaga baru. Pangan ada masalah, bikin lembaga baru. Bikin satgas baru. Nah, yang dilakukan Pak Jonan, dia tuh pertama mendefinisikan dulu gitu, masalahnya apa. Misalnya contoh, variabel layanan kereta api buruk. Kemudian definisi operasionalnya apa? Layanan buruk ini, definisi operasionalnya kita bilang mungkin masyarakat terpaksa naik kereta api karena tidak ada pilihan.
Tapi kalau misalnya ada pilihan, dia akan cari moda transportasi yang lain. Di sini dibikin variabel. Layanan buruk apa? Layanan buruk misalnya kereta api kotor. Tidak tepat waktu. Nah, inilah yang diadres oleh manajerial. Diadresnya gimana? Kalau misalnya kereta apinya kotor, ya dibersihin. Sama siapa? Sama orang-orang yang ada. Kemudian tidak tepat waktu. Ya timekeeper-nya yang laksanakan, dikontrol. Bukan bikin lembaga baru atau mindahin kereta api kemana gitu. Bikin lembaga Satgas Pembenahan Kereta Api. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Pak Jonan. Yang dilakukan apa? Dia address. Nah, di sini ada konsep namanya function over structure. Driven faktornya apa? Rasa ingin maju. Variabelnya apa aja? Bisa remunerasi, bisa manajemen yang baik, bisa apa lagi? Pendidikan atau edukasi. Dan di sini kita semuanya berbicara masalah manusia, bukan kelembagaan. Nah, apabila lembaga publik di Indonesia pengen bagus, ini menurut argumentasi saya, nanti mungkin bisa dibuka ruang diskusi, kita harus sama-sama berkaca deh. Kita harus punya positive thinking bahwa yang ada di kementerian dan lembaga kita, baik tentara, polisi, mungkin yang aparatur sipil yang lain, mereka lebih banyak yang baik daripada yang buruk. Cuma masalahnya apa? Mereka tidak mendapatkan sistem manajemen yang bagus. Mereka hektik mengejar karir. Mereka tahu kalau mereka tidak naik ke atas, mungkin penghasilan mereka sebagai aparatur negara tidak cukup untuk hidup layak. Nah, boro-boro hidup layak, akhirnya efeknya kemana? Pelayanan publik yang mereka lakukan tidak maksimal. Nah, inilah planner pentingnya kita mengkaji masalah ilmu perencanaan supaya apa? Supaya di level manajerial kita tidak overshot. Jadi kita merasa apabila kita ingin membuat suatu perubahan, perubahannya itu berupa apa? Berupa bikin lembaga baru, mindahkan lembaga baru ke sini, mengembangkan kesatuan. Apakah mengembangkan kesatuan itu boleh? Boleh, tapi dilihat dulu kebutuhannya. Misalnya contoh, dengan peningkatan jumlah manusia Indonesia yang semakin banyak, maka kesatuan dikembangkan, ditambah orangnya. Silakan gitu. Cuma ketika kita mengembangkan kesatuan, jangan cuma semata-mata mengembangkan kesatuan atau mengembangkan kantor yang kita inginkan untuk dikembangkan, tapi karena pengembangan kesatuan itu apa? Spillover efeknya banyak. Rekrutmen lagi, pendidikan lagi, corporate culture, dan itu semuanya ada di mana? Ada di top management. Supaya bisa bagus apa? Mau tidak mau yang mungkin di level middle sampai high management harus belajar mengenai perencanaan. Upayakan manajemen kita tidak overshot, tidak ada duplikasi, tidak ada anggaran yang dipakai untuk bidang yang sama, yang harusnya bisa saling berkolaborasi. Itu argumen yang pertama. Argumen kedua, ini sebetulnya agak sedikit menggelitik ya. Tadi saya berbicara masalah harusnya masing-masing lembaga tuh bisa berkomunikasi. Kuncinya ada single identity number. Karena apa? Lembaga publik di Indonesia semuanya itu didedikasikan untuk mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Gimana mereka bisa mengabdi kalau data-data penduduk Indonesia saja mereka tidak punya satu data yang sama. Kalau misalnya sudah ada single identity number, harusnya tidak ada lagi duplikasi masalah surat tanah, tidak ada lagi duplikasi masalah pelayanan BPJS, tidak ada data palsu lagi, tidak ada mungkin kecurangan di pilkada. Karena apa? Kita berbicara masalah orang, bukan masalah organisasi dan lembaga. Tidak ada lagi antara data SIM dengan data paspor beda. Dan ketika single identity number, semua lembaga itu berkomunikasi dengan mudah untuk pelayanan masyarakat Indonesia dengan baik. Nah, ini PR kita. Kenapa? Kita sudah cukup lama dan sampai detik ini belum terjadi. Teman-teman yang di
kepolisian, teman-teman yang di angkatan bersenjata, TNI, teman-teman yang di layanan publik, tetap semangat. Karena apa? Masalah yang terjadi antar kelembagaan, terjadinya kecemburuan, kemudian terjadinya mungkin persaingan, itu terjadinya sistematis. Terjadinya sistematis gara-gara apa? Terjadinya sistematis karena kita lupa kita tuh ada di sini tujuannya untuk apa. Aparatur publik adalah untuk melayani masyarakat. Ketika kita tidak mampu melayani masyarakat dengan baik, belum tentu faktornya dari internal kita, bisa jadi eksternal, bisa jadi karena aparatur publik harus mencari duit tambahan lagi. Ini kenyataan di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di lingkungan TNI dan Polri, ada setelah kerja dia, waktu jam kerja sore, kemudian apa? Dia ngojek, dia jualan mie ayam. Apakah mereka ngojek dan jualan mie ayam itu mau kaya? Tidak, mereka mencukupi kebutuhan hidupnya gitu kan. Pertanyaannya, ketika mereka ngojek, jualan mie ayam, jualan makan yang lain, waktu jam kerjanya mereka ngapain? Tentunya mereka udah kelelahan gitu kan. Sudahlah kelelahan, kemudian dari top manajemennya tidak tahu mereka harus melakukan apa gitu kan. Tetap semangat, semoga 2 episode ini bisa menggugah kita semua. Yuk kita berbicara sebagai bangsa gitu kan. PR kita masih banyak. Jangan PR ini kemudian dipersulit lagi atau diinvolusi lagi dengan hal-hal yang sebetulnya remeh gitu dan sebenarnya kontraproduktif. Hal yang remeh seperti mungkin penambahan struktur yang tidak perlu, duplikasi kewenangan, investasi sama manusia deh. Investasi sama manusia di pendidikan, di kesejahteraan, kemudian di perubahan manajerial. Nanti lembaga itu bakal bagus deh. Karena apa? Ada contohnya. Negara Jepang itu aturan jarang berganti. Tapi bagus. Karena apa? Mereka investasinya ke manusia. Apakah kemungkinan ada ketika sudah baik kemudian menjadi jelek lagi? Ada. Itu namanya overshoot. Dan mungkin kita melihat Jepang juga terjadi seperti itu. Pertanyaannya, kalau misalnya start awalnya jelek, overshoot-nya kayak apa? Oke, planner, tolong dijawab. Nanti kita diskusi dan tunggu episode berikutnya.